أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. Shadaqallahul Adzim. Sahabat mengaji semuanya, alhamdulillah bertemu lagi dengan AA yang satu ini yang sudah tidak terkenal, tetapi insya Allah nanti akan menjadi terkenal. Di mana? Di sini saja. Hari ini insya Allah kita akan bersama-sama belajar tentang seorang nabi yang terkenal dengan rupawannya, ketampanannya. Wah, kalau bicara ketampanannya nggak seperti Agus tentunya ya, pasti semuanya sudah tahu siapa beliau. Terus juga beliau juga memiliki kemampuan yang luar biasa dalam menafsirkan mimpi, sampai akhirnya beliau menjadi raja yang bijaksana, raja yang baik, dan tentunya hidup bersama-sama keluarganya. Baik, kita akan belajar tentang Nabi Yusuf alaihi salam yang menjadi raja. Sahabat mengaji semuanya, sebelumnya dikisahkan bahwa Nabi Yusuf itu dibuang oleh saudaranya ke dalam sumur. Dari sumur ini, alhamdulillah atas izin Allah, Nabi Yusuf alaihissalam ditolong oleh sekelompok kafilah yang sedang melakukan perjalanan. Tetapi Allah menguji Nabi Yusuf tidak sampai di situ. Begitu sampai ke Mesir, kafilah ini ternyata menjual Nabi Yusuf ke para pembesar yang ada di Mesir. Pada akhirnya Nabi Yusuf diuji lagi ketika salah satu keluarga tersebut memfitnah Nabi Yusuf, sehingga Nabi Yusuf harus masuk ke dalam penjara. Nah, di dalam penjara inilah bermula Nabi Yusuf kelak akan menjadi raja. Sahabat mengaji semuanya, suatu ketika raja bermimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus, serta 7 tangkai gandum berwarna hijau dan 7 tangkai gandum berwarna kering. Dari mimpi itu, sang raja merasa cemas, sang raja merasa gelisah, sehingga dipanggillah ahli-ahli penafsir mimpi pada saat itu untuk ditanya apa maksud dari mimpi tersebut. Dari sekian ahli penafsir mimpi, ternyata raja tidak menemukan satupun yang sesuai dengan keinginannya. Sehingga raja mendengar ada seorang yang mampu menafsirkan mimpi yang sekarang pada saat itu ada di dalam penjara. Dipanggillah Nabi Yusuf alaihissalam oleh sang raja. Disampaikanlah kepada Nabi Yusuf, sehingga Nabi Yusuf memberikan penafsiran tentang mimpi sang raja. Menurut Nabi Yusuf alaihissalam, bahwa di negara Mesir, di seluruh Mesir, akan terjadi 7 tahun kesuburan dan akan terjadi 7 tahun kemudian kekeringan. Selain menafsirkan mimpi tersebut, Nabi Yusuf juga memberikan solusi, menawarkan solusi kepada sang raja. Selain itu, Nabi Yusuf juga menawarkan diri kepada sang raja bahwa Nabi Yusuf insya Allah atas izin Allah akan bisa menangani musibah kekeringan 7 tahun yang akan datang. Dengan bijaknya, raja tersebut akhirnya memenuhi permintaan Nabi Yusuf alaihissalam untuk dijadikan bendahara di kerajaan tersebut. Sehingga Nabi Yusuf pada akhirnya menjadi seorang pembesar Mesir yang mengatur segala sesuatu terkait dengan pertanian pada saat itu. Sehingga 7 tahun masa kesuburan itu
dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Nabi Yusuf untuk menyimpan sebagian hasil panennya untuk nanti digunakan pada saat kekeringan. Dan ternyata apa yang ditafsirkan oleh Nabi Yusuf alaihissalam itu terjadi. 7 tahun berikutnya terjadi kekeringan di seluruh negara Mesir sampai ke pelosok-pelosoknya, sampai pula kepada tempat di mana saudara Nabi Yusuf alaihissalam tinggal bersama ayahanda Nabi Yakub alaihissalam. Nah, memasuki masa paceklik tersebut, seluruh pelosok berbondong-bondong menuju ke kota Mesir, ibu kota Mesir, termasuk 10 saudara kandung Nabi Yusuf alaihissalam. Singkat kisah, ternyata Nabi Yusuf dipertemukan dengan 10 kandung saudaranya. Anehnya, tentunya atas izin Allah, Nabi Yusuf mengenali saudara-saudaranya tersebut, tetapi saudaranya tersebut tidak mengenali Nabi Yusuf. Saudaranya yang ini ikut mengantri untuk mendapatkan bantuan dari kerajaan, yang dalam hal ini Nabi Yusuf sebagai penanggung jawabnya. Nah, ternyata dari 10 saudara ini membawa 11 onta, sehingga terjadi obrolan antara Nabi Yusuf dengan saudaranya. Tetapi pada saat itu Nabi Yusuf tidak menunjukkan identitasnya sebagai saudaranya. Nabi Yusuf menyampaikan, "Tolong bawa saudaramu yang satu lagi." Singkat kisah, akhirnya 10 saudaranya itu kembali ke kampung halamannya, menemui ayahandanya Nabi Yakub alaihissalam dan adiknya yang paling kecil yaitu Bunyamin. Sesampainya di sana, Nabi Yakub bersama putra-putranya tentunya berdialog. Sesampainya di rumah, 10 saudara kandung Nabi Yusuf alaihissalam menceritakan kepada ayahandanya Nabi Yakub tentang kejadian di kerajaan. Dan ke-10 saudaranya ini meminta kepada ayahandanya untuk mengizinkan saudaranya yang paling kecil Bunyamin untuk ikut kembali ke Mesir untuk meminta bantuan. Nah, akhirnya 10 saudara kandung Nabi Yusuf ini bersama Bunyamin bersama-sama berangkat ke Mesir kembali. Nah, sesampainya di Mesir ternyata alhamdulillah atas qadarullah, atas izin Allah, 10 saudara ditambah dengan Bunyamin ini bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Tetapi sampai di situ Nabi Yusuf belum menyampaikan bahwa dirinya adalah Nabi Yusuf. Nah, Bunyamin dipanggil secara khusus oleh Nabi Yusuf alaihissalam, sehingga ketika ke-11 saudara Nabi Yusuf ini akan kembali lagi, secara diam-diam Nabi Yusuf alaihissalam menyimpan suatu barang di bawaannya Bunyamin, sehingga ketika mau berangkat ada pemeriksaan, ternyata Bunyamin tidak bisa pulang karena ada barang kerajaan. Padahal itu tentunya sudah direncanakan oleh Nabi Yusuf semata-mata untuk nanti ayahandanya Nabi Yakub alaihissalam bisa bersama-sama menemuinya. Yang 10 saudaranya ini kembali ke rumahnya, bertemu dengan ayahandanya dan menceritakan bahwa Bunyamin ditinggalkan di Mesir. Nah, untuk itu saudaranya ini mengajak ayahandanya Nabi Yakub alaihissalam untuk menemui Bunyamin, termasuk menemui Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, akhirnya 10 saudara kandung Nabi Yusuf ini bersama ayahanda Nabi Yakub bersama-sama kembali ke Mesir menemui Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, disinilah Nabi Yusuf akhirnya menceritakan tentang siapa dirinya dan menceritakan tentang perjalanannya. Tentunya Nabi Yakub alaihissalam yang dikisahkan bahwa selama Nabi Yusuf dikabarkan meninggal oleh saudara-saudaranya karena berkesedihan, sehingga matanya konon katanya tidak bisa melihat. Dengan izin Allah akhirnya bisa melihat kembali, dan alhamdulillah Nabi Yusuf bersama Nabi Yakub alaihissalam, Bunyamin dan 10 saudaranya ini
akhirnya bisa berkumpul kembali, hidup bahagia, dan tentunya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya negara Mesir pada saat itu dipimpin oleh Nabi Yusuf alaihissalam, alhamdulillah ada di dalam kesejahteraan dan kemakmuran. Sahabat mengadi semuanya, dari kisah Nabi Yusuf dan Nabi Yakub yang sangat singkat ini, ada hikmah yang bisa kita ambil sebagai pelajaran untuk ditanamkan oleh kita. Yang pertama, tentunya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa ketakwaan, bahwa barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan menolongnya. Begitupun Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yakub alaihissalam, dalam ujian apapun tetap bertakwa kepada Allah. Hikmah yang kedua adalah kesabaran, bahwa kesabaran juga termasuk hal yang sangat harus kita tanamkan dalam diri kita. Kesabaran akan menguatkan diri kita, kesabaran akan memberikan ketenangan di dalam pikiran dan jiwa kita. Yang ketiga, hikmah yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita sesama saudara, saudara sekandung tentunya, ayah kepada putranya, putra kepada orang tuanya, kakak kepada adiknya, adik kepada kakaknya, itu harus saling memperhatikan, saling mendukung, dan harus saling menolong. Karena saudaralah yang akan paling pertama menolong kita. Jadi berbaik-baiklah kepada saudara-saudara kita. Sahabat mengaji semuanya, barangkali itu saja hikmah atau kisah yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga tentunya dengan ikhtiar kita, dengan doa kita, semoga kita bisa meneruskan perjuangan Nabi Yusuf alaihissalam dalam menyebarluaskan kebaikan, dalam menyebarluaskan nilai-nilai positif dalam kehidupan kita. Semoga kita bisa menjadi seperti Nabi Yakub, atau semangat Nabi Yakub alaihissalam dalam mendidik putra-putrinya. Dan tentunya mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan pertolongan, perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.